Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membuat video yang keempat, melanjutkan video yang ketiga, yang dimana video yang keempat ini akan membahas tentang sholat-sholat sunat. Nah, langsung saja simak video kali ini. Sholat-sholat sunat. Nah, sholat-sholat sunat ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sholat sunat individu. Nah, sholat sunat individu ini terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama yaitu sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunat yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakannya. Waktu-waktu tersebut ialah yang pertama yaitu sesudah sholat subuh. Yang kedua yaitu ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah. Yang ketiga yaitu saat matahari tepat di puncaknya atau zenit hingga ia mulai condong. Yang keempat yaitu sesudah asar sampai matahari terbenam. Yang kelima yaitu ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Niat dan tata cara mengerjakan sholat sunat mutlak. Adapun niatnya yaitu usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Nah, mengenai tata cara mengerjakan sholat sunat ini sama seperti mengerjakan sholat sunat pada umumnya. Mengenai banyak jumlah rakaat sholat sunat mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh, asalkan sanggup mengerjakannya. Dan untuk tiap-tiap 2 rakaat itu diakhiri dengan 1 salam. Yang kedua yaitu sholat sunat wudhu. Nah, sholat sunat wudhu ini setiap kali selesai berwudhu itu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagaimana doa wudhu pada bagian taharah. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat doa rakaat dengan niat yaitu usolli sunnata wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga yaitu sholat tahiyatul masjid. Nah, salah sunat tahiyatul masjid ini adalah salah sunat oleh jamaah yang sedang masuk ke masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa yaitu Allahumma firli dunubi wabtahli abwaba rahmatika. Kemudian salat 2 rakaat adapun niatnya yaitu usolli sunnata tahiyya masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ketika keluar dari masjid disunatkan membaca doa yaitu Allahumma firli dunubi wabtahli abwaba fadlika Allahumma maksimni minasyaitonir rajim. Yang keempat yaitu salat sunat rawatib. Nah, salat sunat rawatib ini adalah salat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi salat fardu yang 5 waktu, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Salat sunat rawatib ada yang muakkad dan ada pula yang ghairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana salat sunat biasanya, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan salat yang mengikutinya sebelum atau sesudahnya. Adapun niatnya adalah usolli sunatan rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala atau usolli sunatan rakaataini ba'dayatan lillahi ta'ala. Salat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan yaitu yang pertama niatnya menurut macam salatnya, yang kedua tidak dengan azan dan iqamah, yang ketiga dikerjakan tidak dengan berjamaah, yang keempat bacaan tidak dinyaringkan, yang kelima jika lebih dari 2 rakaat ya tiap 2 rakaat 1 salam. Nah, diutamakan sebaiknya tempat mengerjakannya pindah bergeser sedikit dari tempat sholat fardu yang dikerjakan. Yang kelima yaitu salat sunat taubah. Salat sunat taubah ini dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau melakukan kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubah jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat.
Salat taubah ini dilakukan sebagaimana salat sunat biasa. Hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya sesuai dengan salat taubat. Adapun niatnya yaitu usali sunnata taubati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk membaca istighfar yaitu astaghfirullahal azim allazi la ilaha illi huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubata abdin zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala muwatan wala hayatan wala nasyuran. Dianjurkan pula banyak-banyak membaca induk istighfar yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastatatu audubika min syarri masanatu abu'u laka binimatika alayya wa abu'u bijanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lalu yang keenam yaitu salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan pada malam hari, waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Seiring pula tersebut salat al-lail atau sebut dengan salat malam. Salat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya sebentar. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam salat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan salat tahajud adalah yang pertama, berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan salat tahajud. Yang kedua, jika sudah bangun seperti baring-baring lebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa yaitu la ilaha illa anta subhanaka astaghfiruka wa as'aluka rahmataka Allahumma rizni ilman wala tuzi qalbi ba'da id hadaitana wa hab lana min laduka rahmatan innaka anta wahhab. Lalu yang ketiga yaitu mengambil wudhu seperti biasa. Yang keempat, memulai mengerjakan salat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan salat subuh tanpa kunut. Kemudian boleh menambahkannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Yang kelima, adapun niat sholat tahajud yaitu usali sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu setelah selesai sholat lalu berdoa. Nah, dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Lalu yang ketujuh yaitu salat duha. Salat duha adalah salat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit yaitu 2 rakaat dan paling banyak yaitu 10 rakaat. Namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Yang pertama, pada rakaat yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah As-Sam. Surat ini bukan wajib tetapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surat Ad-Duha. Yang kedua, adapun niat salat duha yaitu usali sunnata duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang ketiga, setelah selesai sholat lalu membaca doa. Yang kedua yaitu sholat sunat jamaah. Sholat sunat jamaah ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih itu dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya itu ada 2 versi. Yang pertama 8 rakaat dengan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niat kedua salat tersebut adalah usali sunnata tarawih rakaataini imaman lillahi ta'ala. Lalu niat salat witir usali sunnata witir salasa rakaatin imaman lillahi ta'ala. Yang kedua adalah 20 rakaat salat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat salat witir dengan 2 kali salam. Yang pertama, niat salat witir 2 rakaat
yaitu usolli sunnatan witri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentu keganjilan dari sholat witir, yaitu usolli sunnatan witri rakaatan imaman lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu salat hajat. Pelaksanaan salat hajat, iqamah salat hajat. Assalamualaikum ya razalal ghaib. Assalamualaikum ya azwaha miqaddasiyata. Agisuna bikuwati lillahi waqsuruna binasrati lillahi waqjuruna. Yagasu yaumanu ayana zaba'a ya abdallah ya kutubu qasadna ilaihi bihurmati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang pertama, niat sholat hajat, yaitu usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanur Rasul atau surah Al-Ikhlas. Yang ketiga, pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu salawat sebanyak 10 kali, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad, dan doa sapu jagat sebanyak 10 kali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang ketiga yaitu salat tasbih. Niat salat tasbih yaitu usolli sunnata tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan salat tasbih itu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat. Pada praktiknya salat tasbih sama dengan salat biasa. Hanya saja yang merupakan khususnya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali pada keempat rakaat tersebut. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah yaitu rakaat yang pertama yaitu surah At-Takasur, rakaat kedua yaitu surah Al-Asr, yang ketiga yaitu surah Al-Kafirun, dan rakaat yang keempat yaitu surah Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi. Yang versi pertama yaitu 15 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Versi yang keduanya yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surat, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, dan 10 kali ketika sujud kedua. Nah, yang perlu diketahui, salat tasbih jika dikerjakan pada siang hari itu dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan jika dikerjakan pada malam hari itu 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Yang ketiga yaitu salat sunat tertentu. Nah, salat sunat tertentu ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu salat Id. Salat Id atau disebut dengan salat hari raya itu adalah ada dua macam, yaitu salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Hukum salat Id Fitri dan Idul Adha adalah sunat muakkad. Bagi laki-laki dan perempuan disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan salat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Nah, tata cara sholat Id yang pertama yaitu sebelum berangkat sholat itu dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, lalu memakai wangi-wangian. Pada sholat Idul Fitri sebelum berangkat itu disunatkan untuk sarapan terlebih dahulu
Sedangkan pada sholat Idul Adha itu disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga sholat selesai. Yang kedua, mengerjakan sholat Id itu lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Yang ketiga yaitu karena pada salat Id tidak ada azan dan iqamah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan yaitu sholat jamiah. Yang keempat, setelah mendengar ucapan tersebut, seluruh jamaah itu berdiri pada saf masing-masing sambil menghadap kiblat dan imam berdiri di depan. Yang kelima, imam dan makmum berniat mengerjakan sholat. Adapun niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunnatan Idul Fitri rokataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Adapun niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunnatal Idul Adha rokataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Yang keenam yaitu setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua yaitu 5 takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya yaitu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Yang ketujuh yaitu kemudian sholat Id dikerjakan seperti sholat sunat biasa sampai mengucap salam. Nah, selesai melakukan salat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain itu mengenai zakat, fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Yang kedua yaitu salat gerhana matahari atau disebut dengan kusuf dan bulan disebut dengan khusuf. Salat gerhana adalah salat sunat yang dilaksanakan apabila terjadi gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Salat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan. Itu dikerjakan secara berjamaah atau sendirian. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendirian setelah selesai salat tidak perlu khutbah. Nah, cara mengerjakan sholat gerhana ini yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Yang kedua niat sholat sunat gerhana matahari yaitu usolli sunnatan kusufi rokataini lillahi ta'ala. Yang ketiga niat sholat sunat gerhana bulan yaitu usolli sunnatan kusufi rokataini lillahi ta'ala. Yang keempat yaitu setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surat syari Al-Quran seperti dalam salat biasa. 5. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surat dari Al-Quran. Yang keenam setelah itu ruku, itidal, sujud dan seterusnya seperti dalam salat biasa. Yang ketujuh yaitu setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini bisa dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan dan bersedekah atau lainnya. Yang perlu diketahui untuk sholat gerhana matahari ini dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan. Sedangkan dalam sholat gerhana bulan boleh dikeraskan dalam membaca surat atau ayat dari Al-Quran dan disunatkan untuk membaca surah atau ayat yang panjang. Yang ketiga, salat sunat istikharah. Nah, salat sunat istikharah adalah salat sunat 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan itu membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dipilih, ketika itulah disunatkan mengerjakan salat sunat istikharah. Nah, adapun cara mengerjakan salat sunat istikharah ini, yang pertama, salat sunat istikharah itu dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Yang kedua yaitu dikerjakan sama dengan salat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah dan
dibaca surah Al-Ghafirun, pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas, atau boleh dibaca surah lain. Yang ketiga, yaitu niat sholat sunat istikharah. Usalli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Yang keempat, selesai mengerjakan sholat sunat istikharah disunatkan membaca doa. Yang keempat yaitu sholat sunat istisqa. Nah, sholat sunat istisqa ini adalah sholat sunat yang disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Nah, adapun cara mengerjakannya, yang pertama yaitu sebelum melaksanakan sholat sunat istisqa, imam atau ulama itu memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang bersengketa. Sholat dilakukan pada hari keempat puasa. Nah, yang kedua yaitu ketika akan melaksanakan sholat, imam dan ulama itu supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunat istisqa. Yang ketiga yaitu setelah sampai di lapangan langsung mengerjakan sholat sunat istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Yang keempat, adapun niat sholat istisqa yaitu usalli sunnata istiqai rakaataini lillahi ta'ala. Yang kelima yaitu setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah. Yang keenam, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-Alaq, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surat Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Yang ketujuh, setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Yang kedelapan yaitu khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, yaitu Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Lanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jemaah bertaubat dan beramal kebaikan. Yang kesembilan yaitu pada khutbah kedua itu membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang ke kiri menjadi sebelah kanan. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.